Jumpa lagi dengan Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi antara pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri bersama Persis TV. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pada bulan ini akan dibelenggunya setan-setan agar seluruh umat manusia dapat melaksanakan ibadah Ramadan tanpa kebatilan. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan mengupas tuntas tentang orang-orang yang melaksanakan Ramadan namun tidak mendapat keuntungan, bahkan akan mendapat kerugian, terlebih lagi termasuk orang-orang yang celaka. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, pada hari ini telah hadir narasumber kita, Ibu Hajah Iit Rosita MPD. Beliau adalah Daiyah PP Persistri dan sekaligus Bidgar Pengembangan Dakwah Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Istri Jawa Barat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih segar ya Ibu melaksanakan Ramadan pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, agar tidak berlama-lama kita akan menyimak pemaparan materi dari Ibu Ustadzah kita hari ini. Namun sebelumnya kita simak beberapa pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali lagi bersama Ramadan Cinta Persistri. Baik Ibu, untuk hari ini kita akan mengulas tuntas Ibu Ustadzah kita tentang apa saja orang-orang atau siapa saja orang-orang yang merugi dalam Ramadan hari ini, atau mungkin kiat-kiat agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka dalam melaksanakan ibadah saum ini. Mangga Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ida Nurdiah atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Ramadan Cinta Persistri. Insya Allah, tema yang akan kita bahas, saum Ramadan tetapi celaka. Sebagaimana di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi syahru Ramadana summan salaha qabla ayu faralahu. Raghima anfu rajulin, jatuh ke tanah hidung seseorang, berarti rugi, celaka.
dakhala alaihi syahru Ramadana, masuk kepadanya bulan Ramadan. Tsumman salaha qabla ayyul faralahu, tetapi setelah selesai ia tidak diampuni. Maksud dari hadis tersebut ada dua. Yang pertama, orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi ia tidak mengamalkan saum Ramadan dan ibadah lainnya, ia pasti celaka. Sementara yang lain memanfaatkannya untuk menghapus dosa-dosanya, ini malah berani meninggalkan saum Ramadan dan ibadah lainnya. Yang kedua, termasuk celaka juga orang yang mengamalkan saum Ramadan, tetapi setelah selesai Ramadan ia tidak menjadi orang yang bertakwa dan dosanya tidak diampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan jelas bahwa takwa adalah faktor utama diampuninya dosa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan darimu kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Saum Ramadan itu sendiri dengan jelas disyariatkan agar manusia bertakwa. Jadi selesai Ramadan tidak bertakwa berarti saum Ramadannya tidak benar. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang seperti ini celaka. Ia mengalami Ramadan, tetapi setelah selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni, atau dengan kata lain ia tidak bertakwa. Jika kita merujuk kepada hadis-hadis seputar Ramadan yang ada kaitannya dengan pengampunan dosa, setidaknya ada 3 hadis dari Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man shoma Ramadana, siapa yang saum Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang qiyam, salat
malam di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzanbihi. Man qoma lailatal qadri, siapa yang qiyam, berdiri untuk sholat malam pada Lailatul Qadar imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dari 3 hadis tersebut menginformasikan kepada kita tentang 3 amal yang harus kita perhatikan agar saum Ramadan yang telah dikerjakan mendatangkan ampunan, atau dengan kata lain dapat meraih takwa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, saum Ramadan. Sudah harus kita pahami bahwa saum Ramadan itu bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga, dan menahan nafsu seks belaka. Tetapi lebih dari itu, yaitu mengendalikan hati agar tidak berucap dan tidak berperilaku yang tidak benar. Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafasi. Saum itu bukan makan dan minum. Hanya saja saum itu dari lagwu, perbuatan yang sia-sia, dan rofas, perkataan yang tidak senonoh. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur yang tidak diizinkan Allah dan perbuatannya, maka Allah tidak memiliki kepentingan terhadap usahanya meninggalkan makan dan minum. Artinya bukan saum Ramadan kalau kita masih senang merendahkan muslim lainnya, selalu menilai muslim yang lain sebagai orang yang salah, bahkan tidak ada kebaikannya, berprasangka buruk, menghina, mencela, menggunjingkan kejelekannya, dan mencari-cari kesalahannya. Tidak dihitung saum Ramadan juga jika setelah selesai saum amal-amal tersebut ternyata masih melekat akrab dalam kesehariannya. Orang yang bertakwa di dalam level yang tertinggi itu, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mampu mengimplementasikan konsep sesama mukmin bersaudara.
Sebagaimana di dalam Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat ke-13. Maka dari itu ia tidak mungkin berkonflik dengan sesama mukmin. Hasud, merendahkan, menggibah, dan perbuatan nista lainnya. Dan ini adalah urusan hati yang paling dalam. Mentakwakan hati yang paling dalam. Dan ini adalah yang paling susah untuk diwujudkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam Sahih Muslim. La tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi, la yazlimuhu, wala yakhduluhu, wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. La tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Wala tanajashu, dan saling menipu harga barang jualan. Wala tabaghadu, dan saling benci. Wala tadabaru, saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan pula sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagiannya lagi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara muslim lainnya. La yazlimuhu, jangan pernah menganiaya. Wala yahduluhu, menelantarkannya. Wala yahkiruhu, dan menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Abu Hurairah. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin, sambil menepuk dadanya 3 kali. Yang kedua, qiyam Ramadan. Artinya sholat malam selama bulan Ramadan, atau yang dikenal dengan istilah tarawih. Kalau seseorang ingin diampuni dosanya sesudah Ramadan selesai, maka ia harus mengamalkan qiyam Ramadan. Ramadan itu 1 bulan. Maka artinya qiyam Ramadan pun 1 bulan penuh. Bukan hanya di awal Ramadan saja. Sementara di akhir Ramadan ditinggalkan. Jika itu sampai terjadi, maka ia celaka. Qiyam, bangun untuk sholat di waktu malam itu sendiri merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18. Dan Ali Imran ayat 17, ayat 15 sampai ayat 17. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan
tujuan saum Ramadan agar bertakwa. Berarti sesudah selesai Ramadan, ketakwaan itu ada berbekas. Salah satunya melalui sholat malam. Itu berarti kalau Ramadan selesai, tidak lagi qiyam di waktu malam, maka orang tersebut celaka. Sebab ia tidak bertakwa pasca Ramadan. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, qiyam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir Ramadan. Mulai 21 Ramadan sampai akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan qiyam pada Lailatul Qadar ini dengan menghidupkan malam untuk beribadah. Sepanjang malam Nabi tidak tidur, tetapi beribadah, yaitu sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, dan beristighfar. Maka dari itu beliau beriktikaf di masjid dan menganjurkan umatnya agar beriktikaf sehingga qiyam Lailatul Qadar bisa dijalankan dengan konsentrasi penuh dan maksimal. Itu artinya memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ibadah ditingkatkan, khusus di waktu malam. Kalaupun tidak mampu semalam suntuk, yang jelas ada upaya qiyam, ibadah di waktu malam, dengan meninggalkan kehidupan dunia terlebih dahulu. Abai dari ibadah ini, maka pasti dosanya tidak diampuni dan celaka. Orang yang berhasil qiyam Lailatul Qadar otomatis menjadi orang yang hatinya cinta masjid, cinta Al-Quran, berzikir, berdoa, dan istighfar. Selesai Ramadan, maka pasti amal-amal itu akan akrab pula dalam kesehariannya. Itu berarti jika selesai Ramadan, abai dari masjid, abai dari Al-Quran, zikir, doa, dan istighfar, maka orang ini akan celaka. Dosanya tidak akan diampuni sebab ia jauh dari takwa. Na'udzubillahi min dzalik. Rupanya materi dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Itu kita berarti sudah mengetahui ya, menyimak dari pemaparan dari Ibu pemateri kita hari ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang celaka dalam melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan ini materi Ibu menjadi pengingat kita semua, khususnya untuk pemirsa Ramadan Cinta Persistri. Baik, untuk kali ini kita akan ada beberapa pertanyaan Ibu yang masuk ke dalam call center kita pada hari ini. Namun sebelum
kita memaparkan, sebelum saya bacakan pertanyaan berikut ini, kita akan simak beberapa pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali lagi bersama Ramadan Cinta Persistri. Baik Ibu, kita akan ulas satu persatu pertanyaan yang masuk pada redaksi kita pada hari ini. Pertanyaan pertama, ibadah apa sajakah di bulan Ramadan yang dapat menyebabkan kita diampuni dari dosa-dosa? Itu Ibu, mangga silakan. Jadi ada ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang dapat menyebabkan kita diampuni dosa-dosa. Yang pertama dan yang utama tentu saja adalah mengamalkan saum Ramadan selama sebulan penuh dengan niat karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Juga dalam saum Ramadan itu kita harus terus-menerus mengendalikan hati agar tidak terucap dan tidak berperilaku yang menyimpang dari aturan-aturan Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan itu kita mengamalkan qiyam Ramadan, salat di waktu malam di bulan Ramadan yang lebih kita kenal dengan istilah tarawih. Dan yang ketiga, mengamalkan qiyam di 10 hari terakhir. Mengamalkan ibadah di 10 hari terakhir yang kita kenal dengan nama itikaf. Dan itikaf tersebut dilaksanakan di masjid. Dan amal-amal tersebut untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan untuk mendapatkan nilai ketakwaan pada diri kita harus terus diamalkan setelah pasca Ramadan. Insya Allah Ramadan akan mendapatkan ampunan dari dosa yang telah lalu. Ya, amin, amin, ya Rabbal alamin. Demikian mungkin jawaban yang pertama. Ini masih ada pertanyaan Ibu. Kita bacakan ya Bu ya. Pertanyaan kedua, kalau kita tadarus Al-Quran, apakah kita harus membacanya terus sepanjang malam atau harus bagaimana katanya Bu? Biar nggak suntuk katanya kalau terus-terusan membaca Al-Quran. Ya Ibu mangga. Bertadarus Al-Quran berarti kita berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak cara, banyak upaya, banyak metode yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah tasmi Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Di 10 hari terakhir kita bisa berkelompok, bisa bersama-sama untuk mendengarkan tasmi Al-Quran. Jika kita mendengarkan Al-Quran dengan benar, bacaan Al-Quran yang benar, mendengarkan, menyimak dengan tenang, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an,
fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua adalah tilawah, membaca Al-Quran. Bisa sendiri-sendiri, bisa bersama dengan yang lainnya. Membaca Al-Quran. Dan tasmi Al-Quran itu berarti kita terlibat dengan yang lain. Bisa saja di situ ada murabinya misalnya. Kita membaca Al-Quran. Kalau kita itikaf di masjid bersama-sama dengan yang lain, kita membaca Al-Quran, ada yang membetulkan. Kita membaca, yang lain mendengarkan. Yang lain membaca, kita mendengarkan. Nah, tilawah itu juga bisa sendiri-sendiri. Misalnya kita punya target dalam 10 hari terakhir, misalnya kita akan hatam Quran 2 kali. Atau kita akan hatam Quran 1 kali. Jadi 1 malam kita bisa hatam Quran 3 atau 4 juz. Nah, yang ketiganya adalah tadabbur, memperdalam, menghayati, mengaitkan bacaan-bacaan Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Ya, bisa bersama-sama dengan yang lain, bisa juga sendiri-sendiri. Dan yang keempat, ta'lim. Di 10 hari terakhir juga kita bisa mengikuti ta'lim. Kita bisa mengadakan ta'lim di masjid. Ada yang menjelaskan, ada yang menerangkan tentang Al-Quran. Ada yang memberikan hikmah-hikmah dari Al-Quran. Bisa kita simak bersama di dalam ta'lim. Atau kita sendiri yang menyelenggarakan ta'lim. Dan yang kelima adalah tahfidz Al-Quran. Menjaga Al-Quran. Berarti kita di 10 hari terakhir bisa menjaga Al-Quran melalui murajaah, melalui talaqi. Di situ ada murabinya biasanya. Kita bisa setoran-setoran hafalan Al-Quran sedikit demi sedikit. Jadi itu diantaranya cara bertadarus Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saja dengan adanya bulan Ramadan kita bisa meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebetulnya membaca Al-Quran atau tadarus bisa kita lakukan bersama keluarga ya, Ya, Bu, ya? bersama keluarga bisa juga. Ya. Baik Ibu, terima kasih pemaparan yang luar biasa. Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak terkait tentang amalan-amalan Ramadan yang bisa kita laksanakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelum diakhiri Ibu, mangga persilahkan untuk menyampaikan pesan bagi pemirsa Ramadan Cinta Persistri. Dijelaskan bahwa tujuan saum Ramadan agar manusia bertakwa. Dengan cara yang pertama adalah saum Ramadan selama sebulan penuh. Dengan niat karena Allah dan mengharapkan ridho Allah semata. Yang kedua, mengendalikan hati agar tidak berucap dan bersikap yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, mengamalkan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, atau dengan istilah tarawih. Yang keempat, mengamalkan salat atau mengamalkan ibadah-ibadah di malam-malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir. Nah, semoga kita semua mampu menunaikannya. Semoga kita semua Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Dan semoga kita semua dapat meraih ketakwaan dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Rupanya dari saya cukup sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ibu pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan pemirsa Ramadan Cinta Persistri dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ustadzah kita pada hari ini. Baik, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian yang lain. Allahu ya'huzu bi'aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang mengamalkan sunnah